Halo semuanya, perkenalkan nama saya Athanasius Farel Krismatama dengan NIM 23K30011. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan final project mata kuliah Social Network Analytics atau SMA dengan judul Google Transfer Network Analysis Using Social Network Analytics. Jadi pada project ini saya menganalisis hubungan antar kelompok kuliah berdasarkan aktivitas transfer pemain menggunakan metode Social Network Analysis atau SMA dengan bantuan Python dan library NetworkX. Jadi yang pertama saya menginstal library. Jadi library NetworkX itu digunakan buat membangun dan menganalisis jaringan. Dan sedangkan untuk Python Lovein itu kegunaannya untuk melakukan community detection menggunakan algoritma Lovein. Lalu yang kedua saya mengimpor library. Jadi saya mengimpor library Python di sini. Yang pertama saya gunakan pastinya Pandas, yaitu buat baca dataset dan ngolah dataset. Yang kedua itu NumPy. NumPy itu buat perhitungan numerik. Dan yang ketiga ada Matplotlib, itu buat visualisasi. Dan yang keempat ada NetworkX. Jadi itu untuk membangun graph atau ya kayak jaringan seperti itu. Dan untuk yang terakhir yaitu ada Community Lovein, itu dipakai buat deteksi komunitas dalam jaringan. Dan lalu saya upload dataset, yaitu file CSV saya. Jadi bagian ini saya upload dataset data transfer pemain sepak bola ke Google Cloud ini, dan juga ini isinya itu mengenai klub asal dan klub tujuan dari setiap transfer pemain. Lalu lanjut ke section keempat, yaitu saya export dataset. Jadi saya pakai fungsi head, lalu ada info dan juga describe. Jadi tujuannya ini untuk mengetahui struktur data, jumlah kolom, dan tipe data untuk memastikan data itu nanti siap digunakan untuk analisis. Lalu yang kelima saya menggunakan data preparation untuk milih kolom, yaitu saya milih kolom yang diperlukan itu ada dua. Yang pertama ada from club name dan yang kedua ada to club name. Jadi itu nanti digunakan untuk membangun hubungan antar klub. Dan juga saya menghapus data yang kosong, jadi nanti hasil analisisnya akan menjadi lebih akurat. Baik, lanjut ke yang bagian berikutnya, itu saya membuat network. Jadi bagian ini saya mulai membangun network menggunakan NetworkX. Dan setiap klub menjadi sebuah node, sedangkan setiap aktivitas transfer menjadi edge yang menghubungkan dua klub. Jadi setelah proses ini selesai, terbentuk sebuah Google Transfer Network. Dan kita lanjut ke yang 7, itu ada informasi basic ya untuk networknya. Jadi saya menghitung statistik dari dasar network. Jadi nanti statistik ini menunjukkan jumlah node atau klub yang ada dalam jaringan, serta jumlah edge atau hubungan transfer yang nanti akan terbentuk. Jadi statistik ini memberikan gambaran mengenai ukuran jaringan yang dianalisis. Dan ini bisa dilihat di sini ada number of nodes 18641 dan juga number of edge 83.684. Itu nanti yang memang datasetnya lumayan besar sih, hitungannya lumayan lagi memang besar. Dan saya lanjutkan saja ke bagian berikutnya, yaitu ada visualisasi network. Jadi bagian ini saya itu menampilkan visualisasi jaringan transfer pemain, karena ya seperti yang saya bilang tadi dataset itu cukup besar. Jadinya saya cuma menampilkan sebagian klub dengan degree tertinggi biar nanti visualisasinya lebih jelas dan mudah dipahami. Dan nanti itu setiap titiknya merepresentasikan sebuah klub. Dan untuk garisnya nanti ada garis, nah ini seperti info ini, itu ada menunjukkan hubungan transfer antar klub. Nah, jadi seperti ini ya, memang agak ruwet ya. Cuman masih terlihat lah dikit-dikit. Ini ada Chelsea, Inter Milan, Ajax, Lazio, AC Milan, Brighton, dan yang tengah-tengah ini Benfica. Nah, seperti itu, nanti ada hubungannya masing-masing. Lalu yang berikutnya itu ada degree centrality. Jadi saya menghitung degree centrality dan menunjukin buat jumlah hubungan langsung yang nanti dimiliki oleh setiap klub. Jadi semakin tinggi nilainya, itu semakin aktif klub tersebut dalam melakukan hubungan transfer dengan klub lain. Jadi seperti ini ya, itu tanpa klub, itu degree centrality-nya 0,13. Lalu yang tidak diketahui ada 0,04, Olympiakos, klub Olympiakos 0,01, Benfica 0,010. Ya ini nama-nama teratas ya dari klub yang memiliki hubungan transfer dengan klub lain yang intensitasnya itu tinggi. Lalu lanjut ke bagian berikutnya, yaitu saya menampilkan degree centrality visualisasi. Jadi hasil degree centrality kemudian saya tampilkan dalam bentuk diagram batang seperti ini. Dari grafik ini ya kita dapat mengetahui klub mana yang memiliki hubungan transfer paling banyak. Jadi ini yang tanpa klub, jadi agen lepas lah. Agen lepas itu range-nya sekian, 0,13, 0,14. Lalu yang tidak diketahui, lalu ada Olympiakos, Benfica, Genoa, Inter Milan, Hellas Verona. Nah, itu mengikuti di deretan klub-klub dengan hubungan transfer paling banyak. Lalu saya lanjut ke yang 11, yaitu Betweenness Centrality. Jadi saya menghitung Betweenness Centrality dengan menunjukkan nilai dari seberapa besar sebuah klub itu berperan sebagai penghubung antar kelompok klub. Jadi klub dengan nilai tinggi itu biasanya jadi jembatan antar komunitas yang beda. Nah seperti ini ya, itu Betweenness-nya 0, sekian, 0,5, yang tidak diketahui 0,15, Carry Break, ya, Ajax Youth. Ini kayak akademi lah, bukannya akademi sepak bola yang bawah ini. Nah yang atas itu yang tanpa klub tidak diketahui klubnya. Lalu saya lanjutkan saja ke
bagian ke-12 yaitu closeness centrality. Jadi saya ngitung closeness centrality itu buat mengetahui seberapa dekat suatu klub dengan klub lainnya dalam jaringan. Jadi semakin tinggi nilainya, itu semakin cepat klub tersebut dapat menjangkau klub lain melalui jalur transfer. Nah ini ya. Jadi tetap yang pertama itu without club, lalu unknown, nah itu dari nasional, terus itu baru masuk ke klub-klub yang memiliki hubungannya itu bisa jangkau klub lain melalui jalur transfer lah, kayak Royal Antwerp, terus Newcastle United, terus ada Başakşehir, Benfica, ini Olympiakos, seperti itu. Lalu lanjut ke bagian berikutnya, yaitu ada agent vector centrality. Jadi di sini saya itu menghitung agent vector centrality. Jadi itu beda dengan degree centrality. Agent vector itu nggak cuma melihat jumlah hubungan, tapi juga mempertimbangkan pentingnya klub yang terhubung. Jadi klub dengan nilainya yang tinggi ini, yang di atas ini, itu klub-klub yang biasanya terhubung dengan klub-klub besar lainnya. Nah, di sini contohnya ada Benfica, Manchester City, Chelsea, Olympiakos, Wolves, dan lain-lain. Itu punya hubungan yang erat ya, hubungan yang sering dengan klub-klub besar lainnya dalam nilai transfer. Seperti itu. Lalu saya lanjutkan saja ke bagian 14 yaitu clustering coefficient. Jadi di sini saya menghitung rataan dari clustering coefficient. Jadi nilai-nilai ini menunjukkan seberapa besar kemungkinan klub-klub membentuk kelompok kecil yang saling terhubung. Nah, jadi semakin tinggi nilainya, semakin kuat hubungan lokal di dalam jaringan. Dan average-nya kita dapat di 0,115. Tuh, kita lanjut ke bagian berikutnya. Untuk density-nya, network density, ini menunjukkan tingkat kepadatan hubungan dalam jaringan. Jadi nilai density yang rendah itu nunjukin bahwa nggak semua klub itu saling terhubung secara langsung mulai transfer pemain. Ada yang memang dari satu klub ke klub lainnya dulu, jadi kayak hubungannya tuh ibarat kayak nggak langsung to the point, tapi ada perantara lewat ya, ada perantara pihak ketiga gitu mentransfer pemain itu. Seperti itu dari network density ini. Lalu yang ke-16 ada diameter. Jadi saya ngitung untuk network diameternya. Jadi network diameter ini tuh merupakan jarak terpanjang antar dua klub dalam jaringan. Dan perhitungan dilakukan pada komponen terbesar karena tidak semua node itu saling terhubung. Jadi ya node terbesarnya ada di 17 itu karena nggak semua klub itu terhubung satu sama lain ya, jadi lewat perantara itu tadi. Lanjut ke yang berikutnya, itu ada average shortest path. Jadi ini saya menunjukin nilai rata-rata jumlah langkah yang diperlukan untuk mencapai satu klub dari klub lainnya di dalam jaringan, dan kita dapat nilai 4,642. Lanjut ke bagian berikutnya, yaitu ada community detection. Jadi ini saya menerapin algoritma Louvain untuk melakukan community detection ya. Di sini bisa dilihat community Louvain best prediction. Lalu ya saya buat seperti ini grafnya. Nah, jadi tujuannya itu untuk nemuin klub kelompok yang memiliki hubungan transfer lebih erat dibandingkan dengan kelompok lainnya. Jadi klub-klub ini tuh mana yang lebih banyak gitu hubungannya. Misal kita ambil Lazio ini tuh terhubung dengan banyak sekali klub seperti Ajax, Feyenoord, AC Milan, Galatasaray. Nah itu hubungannya itu lebih erat daripada yang lain-lain lah. Ya Parma tuh hubungannya juga banyak. Dan ini independen, ini yang tidak diketahui ya, kita lihat sendiri, tidak diketahui ini cuma beberapa gitu. Yang ya ini Chelsea ngambil dari yang unknown, nah ini Chelsea ngambil dari independen, seperti itu. Lalu kita lanjut aja ke community visualization. Jadi visualisasi komunitas ini saya pakai warna yang berbeda untuk memvisualisasikannya. Jadi dari visualisasi ini tuh dapat dilihat bahwa klub cenderung membentuk kelompok berdasarkan intensitas hubungan transfer yang mereka miliki. Nah ini bisa kita lihat di sini ada dari nasional itu ke Rio Ave, terus ini ada yang memang sudah pensiun retire, terus ini kita lihat saja dari bagian yang warna kuning ini kelompok-kelompok yang memiliki hubungan banyak dengan klub-klub besar ya, kayak Shakhtar Donetsk, Salzburg, Lazio, Ajax. Nah seperti itu. Ini ada Rangers, Brighton, ini saling berhubungan lah dalam transfer pemain. Jadi seperti itu. Jadi dari Ajax ke Wolves, Brighton, dan sebaliknya juga ada ke Feyenoord. Jadi emang karena ini datasetnya banyak dan saya ambil top 50-nya, jadi ya kira-kira seperti ini hubungannya. Dan selesai sudah, jadi kita masuk ke kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil analisis saya, dapat disimpulkan bahwa metode social network analytics mampu untuk menggambarkan hubungan transfer pemain antar klub sepak bola dengan baik. Dan analisis centrality berhasil mengidentifikasi klub-klub yang paling berpengaruh dalam jaringan transfer. Selain itu, community detection menunjukkan bahwa klub-klub membentuk komunitas berdasarkan pola hubungan transfer yang kuat. Dengan menggunakan network X dan Python, proses analisis jaringan dapat dilakukan secara efektif mulai dari pembangunan graf, perhitungan metrik jaringan, hingga visualisasi hasil analisis. Dan sekian presentasi final project saya mengenai football transfer network analysis using social network analytics. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain video. Terima kasih.